Selamat pagi Sri Kandis TC. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang baik dan tetap semangat untuk PJJ Ekonomi. Pada video ini kita akan belajar tentang produksi. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di video ini. Kira-kira itu gambar apa? Ya, ini gambar kapas. Kira-kira kalau diproduksi nanti jadi apa? Nah, salah satunya nanti hasil dari produksi kapas ini ya, nanti akan diolah menjadi kain begitu ya, atau pakaian. Nah, hari ini kita akan belajar seputar apa toh itu produksi begitu ya. Oke, baik, mungkin ada teman-teman yang berasal dari kota Bekasi. Coba diperhatikan gambar di sebelah kanan. Salah satu yang terkenal di sana adalah banyaknya perusahaan atau pabrik. Nah, perusahaan atau pabrik ini tentunya pasti ada maksud dan tujuan. Salah satunya adalah mereka melakukan aktivitas produksi. Nah, ini ada sedikit informasi saya ambil dari bekasikota.bps.go.id, di mana di sana kalau teman-teman cermati banyak sekali usaha atau perusahaan yang berada di kota Bekasi. Nah, kalau teman-teman cermati di sini ada berapa jumlahnya? Sangat banyak ya. Nah, ini sekitar 89.621 usaha atau perusahaan. Cukup banyak yang ada di sana. Nah, tentunya di sini juga akan menyerap tenaga kerja yang banyak. Nah, nanti teman-teman bisa akses di BPS tentunya di kota teman-teman berapa toh banyak ya. Berapa banyak perusahaan atau pabrik yang ada di tempat teman-teman. Gitu ya, ini sekilas saja tambahan wawasan. Nah, apa toh produksi? Apa sih produksi gitu ya? Produksi adalah usaha manusia untuk menghasilkan atau mengubah barang atau jasa yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Nah, kata kuncinya di situ adalah menghasilkan atau mengubah. Nah, di tampilan awal tadi saya menampilkan kapas. Kapas bisa diubah menjadi benang misalnya. Setelah jadi benang diubah lagi menjadi kain atau pakaian ya. Berarti di situ ada perubahan. Perubahan ini tentunya akan memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Contoh di sini ini ada kain ya. Kain pantai ini yang Pak Anton tampilkan di video ini. Oke ya, nah ini ada pengertian yang lainnya tentang produksi. Nah, produksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang menghasilkan atau menambah kegunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kata kuncinya di sini menghasilkan atau menambah. Hampir sama dengan yang tadi ya. Oke, itu yang namanya produksi. Jadi tidak hanya barang dan jasa. Sebagai tambahan informasi bahwa produksi tidak hanya terbatas pada kegiatan yang berlangsung dalam sebuah pabrik. Kegiatan memecah batu kali menjadi pecahan kecil sehingga dapat digunakan untuk bahan bangunan juga termasuk kegiatan produksi, begitu ya. Jadi tidak melulu di pabrik. Kalau di awal tadi kan saya sampaikan jumlah pabrik yang ada di kota Bekasi ya. Tetapi produksi itu tidak hanya sebatas pabrik atau perusahaan. Nah, contoh di sini ya, misal pabrik tekstil mengolah serat kain dari bahan mentah menjadi kain, kemudian kain diolah menjadi pakaian yang siap digunakan. Nah, inilah yang namanya proses produksi. Nah, tentunya produksi itu memiliki tujuan. Nah, antara lain di sini saya menyampaikan 6. Yang pertama, produksi itu menghasilkan barang dan jasa.
Nah, dari kapas diubah menjadi kain begitu ya. Akhirnya diubah menjadi pakaian. Ini yang saya tampilkan di background video atau slide ini ya, dimana warga negara Indonesia ini mengenakan pakaian batik. Nah, ini yang dihasilkan dari proses produksi. Sekali lagi, produksi ini tidak hanya barang tetapi juga jasa. Sama seperti Pak Anton sedang mengajar, ini juga memproduksi jasa yang akan kalian gunakan dalam pembelajaran secara khusus ekonomi. Yang kedua, meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Jadi nilai guna dari suatu barang itu akan meningkat setelah mengalami proses produksi. Contoh, kapas diolah menjadi benang, nah nilai gunanya kan berubah. Atau batu kali ya dipecah menjadi kecil-kecil, digunakan untuk bahan bangunan. Nah, di situ ada nilai guna yang meningkat. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, jelas ya, kalau masyarakat itu banyak yang memproduksi, maka akan menghasilkan kaitannya yang poin keempat, yaitu keuntungan. Kalau keuntungannya banyak, maka kemakmurannya juga akan meningkat. Begitu ya. Terus yang kelima, meningkatkan lapangan usaha. Jelas ya, semakin banyak pabrik, semakin banyak usaha, semakin banyak perusahaan, maka semakin besar juga lapangan usaha yang akan tercipta, maka tenaga kerja juga akan terserap di sana. Banyak orang bekerja. Dan yang terakhir, menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Jelas ya, kalau suatu perusahaan itu tidak memproduksi lagi, berarti dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut, pabrik tersebut, usaha tersebut akan gulung tikar. Oke, semoga paham penjelasan Pak Anton tentang produksi. Oke, saya rasa cukup di slide ini atau di video ini. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, tetap semangat.